Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pembelajar. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang distribusi eksponensial. Sebelumnya, pernahkah teman-teman pergi ke ATM dan melakukan antrian? Pernahkah teman-teman pergi ke tukang cukur dan tentunya melakukan antrian? Pernahkah teman-teman pergi ke bank ataupun lainnya dan tentunya dengan melakukan antrian juga? Kemudian, pernahkah teman-teman membeli sebuah alat dan kemudian di lain waktu alat tersebut rusak? Ya, jadi hal-hal tadi yang saya tanyakan itu termasuk ke dalam distribusi eksponensial. Mengapa demikian? Karena dalam teori antrian, jarak antara kedatangan pelanggan di fasilitas pelayanan seperti tadi itu di bank, di tukang cukur, itu memenuhi distribusi eksponensial. Kemudian tentang tadi yang alat yang teman-teman beli, itu bisa dikatakan ke dalam distribusi eksponensial karena lama waktu dipakai sama rusaknya suatu cukur cadang. Dan alat listrik, contohnya ya itu semisal alat listrik, itu memenuhi distribusi eksponensial. Ya, jadi ternyata hal-hal seperti ini banyak sekali di sekitar kita dan mungkin kita juga tidak menyadarinya bahwa hal-hal tersebut termasuk ke dalam distribusi eksponensial. Mungkin teman-teman bisa menyebutkan lainnya karena itu sebagai contoh saja untuk gambaran tentang pengertian distribusi eksponensial. Ya, jadi dari gambaran-gambaran yang telah saya pertanyakan tadi, apa sih definisi dari distribusi eksponensial itu? Ya, jadi distribusi eksponensial yaitu pengujian yang dilakukan untuk melakukan perkiraan atau prediksi dengan hanya membutuhkan perkiraan rata-rata populasi, karena distribusi eksponensial standar efisiensinya sama dengan rata-rata. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa distribusi eksponensial itu merupakan turunan dari distribusi gamma. Ya, jadi tak heran jika ada sangkut pautnya distribusi gamma dengan distribusi eksponensial. Ya, jadi apa sih fungsinya distribusi eksponensial itu? Distribusi eksponensial berguna dalam mencari selisih waktu yang terjadi dalam suatu peluang pada daerah tertentu. Dalam aplikasinya, distribusi eksponensial ini sangat berperan sekali dalam membantu mengerjakan suatu pekerjaan, antara lain yang pertama untuk mengukur selisih waktu antara orang satu dengan seterusnya dalam suatu antrian. Kemudian yang kedua untuk mengukur tingkat kegagalan yang mungkin terjadi dalam suatu peluang. Dan yang ketiga, distribusi eksponensial juga berguna dalam mencari perubahan acak kontinu dengan menggunakan variabel random bilangan acak. Oke, jadi itu tentang definisi dan fungsi dari distribusi eksponensial. Berikutnya ke materi yang akan dibahas oleh teman saya. Adapun ciri-ciri distribusi eksponensial adalah peluang yang terjadi pada suatu percobaan itu mempengaruhi selisih waktu yang terjadi pada percobaan tersebut. Contohnya adalah di sebuah toko CD itu mengadakan diskon secara besar-besaran. Nah, sehingga banyak pengunjung atau pembeli yang berdatangan. Nah, dalam setiap pengunjung yang berdatangan itu ada selisih waktu antara pengunjung satu sama pengunjung yang lainnya.
Untuk lebih jelasnya di materi selanjutnya. Kurva distribusi eksponensial itu mempunyai ekor, maksudnya memiliki asintot atau menyinggung sumbu X yang memanjang ke sebelah kanan, dan nilai X tersebut dimulai dari 0 sampai tak hingga. Dan semakin ke kanan itu semakin kecil nilainya. Contohnya seperti kurva berikut. Mempunyai nilai theta lebih dari 0 dan X-nya lebih besar dari sama dengan 0. Hai sahabat pembelajar, kali ini bersama saya Titis Nurliana dengan NIM 18081051121. Di sini saya akan membahas mengenai contoh dari distribusi eksponensial. Contoh fenomena dari distribusi eksponensial adalah waktu antara truk tiba di dermaga bongkar, waktu antara transaksi pada mesin ATM, waktu antara panggilan telepon ke operator utama. Beberapa distribusi waktu antar kedatangan bisa berdistribusi eksponensial. Untuk memperoleh distribusi waktu antar kedatangan, beberapa kasus antrian yang terjadi saat ini seperti panggilan telepon, koneksi server internet, dan lalu lintas kendaraan di jalan tol pada arus mudik dan arus balik lebaran, serta kedatangan pelanggan di kantor pos pada menjelang tahun baru dan lebaran tidak mudah didapatkan. Hal ini terjadi karena waktu antar kedatangannya atau dalam interval waktu kecil, misalkan 1 menit jumlah kedatangannya sangat besar. Contoh lain ialah misalnya waktu tunggu, hardware lifetime, failure time, waktu di antara panggilan telepon, dan masih banyak lainnya. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah. Di sini saya akan membahas formulasi distribusi eksponensial. Formulasi distribusi eksponensial digunakan untuk menentukan atau mencari penyelesaian distribusi eksponensial. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, distribusi eksponensial memiliki keterkaitan dengan distribusi gamma, yaitu di mana distribusi gamma merupakan yang berasal dari fungsi gamma itu sendiri, dan fungsi gammanya yaitu R gamma sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat alfa min 1 dikali E pangkat min X dx, di mana alfa lebih dari 0. Jika alfa sama dengan n adalah bilangan bulat positif, maka untuk menentukan fungsi gammanya diperoleh dengan cara R alfa sama dengan n min 1 faktorial. Dan fungsi gamma juga memiliki parameter, di mana parameternya yaitu alfa dan beta, sehingga fx 1 per beta dikali alfa dikali gamma dikali x pangkat alfa min 1 dikali E pangkat min X per beta, di mana X lebih dari 0 untuk X lainnya, di mana alfanya lebih dari 0 dan betanya lebih dari 0. Distribusi gamma juga memiliki turunan, yaitu turunannya distribusi eksponensial dan distribusi Q kuadrat. Di sini distribusi gamma
dalam mencari nilai rataan dan variansinya, yaitu mu sama dengan alfa dikali beta untuk nilai rataan, dan variansinya yaitu alfa dikali beta kuadrat untuk variansinya. Nah, setelah tadi pada penjelasan sebelumnya, distribusi eksponensial merupakan dan distribusi gamma saling berkaitan, di mana distribusi eksponensial merupakan turunan dari distribusi gamma dengan alfa sama dengan 1 dan memiliki parameternya yaitu beta. Sehingga fx 1 per beta dikali 1 karena alfanya 1 dikali gamma 1 dikali x pangkat 1 min 1 dikali e pangkat min x per beta, di mana x lebih dari 0 untuk x lainnya. Dapat disederhanakan lagi, fx sama dengan 1 per beta ini dikali x0 dari x1 per x pangkat 1 min 1 dikali e pangkat min x per beta, di mana x lebih dari 0 untuk x lainnya. Nah, kenapa ini cuma 1 per beta? Karena gamma 1 ini cara menghitung ini merupakan cara hitung dari untuk mencari nilai gammanya, yaitu gamma 1 sama dengan 1 dikurang 1 faktorial sama dengan 0 faktorial, di mana 0 faktorial merupakan sama dengan 1. Dan karena 1 kita tulis 1 per beta, dapat disederhanakan lagi, fx 1 per beta dikali e pangkat min x per beta, di mana x lebih dari 0 untuk x lainnya. Dan untuk mencari nilai rataan dari distribusi eksponensial, yaitu dengan cara mu sama dengan alfa dikali beta, karena alfa sama dengan 1, maka mu sama dengan 1 dikali beta sama dengan beta untuk nilai rataan. Sedangkan untuk mencari variansinya, yaitu dengan cara alfa dikali beta kuadrat, karena alfa sama dengan 1, maka 1 dikali beta kuadrat sama dengan beta kuadrat. Distribusi Q kuadrat juga merupakan turunan dari distribusi gamma dengan alfa, phi per 2 dan betanya sama dengan 2, di mana phi-nya itu merupakan bilangan bulat positif. Dan untuk mencari nilai rataan dan variansi dari Q kuadrat dengan cara mu sama dengan alfa dikali beta. Ini merupakan bilangan gamma, distribusi gamma, karena alfa sama dengan phi per 2 dan betanya sama dengan 2, maka mu sama dengan phi per 2 dikali 2 sama dengan phi. Dan untuk mencari variansinya, yaitu dengan cara alfa dikali beta kuadrat, di mana ini merupakan distribusi gamma. Dan untuk mencari distribusi Q kuadratnya, yaitu dengan cara alfa sama dengan phi per 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 phi kuadrat.
Selanjutnya yaitu untuk mencari distribusi eksponensial dalam kehidupan sehari-hari dapat digunakan dengan rumus P buka kurung X lebih besar sama dengan X0 tutup kurung sama dengan E min lambda X0 sama dengan E pangkat min lambda X0 dengan syarat X lebih besar dari sama dengan 0 dan mu lebih besar dari 0. Di sini terdapat contoh yaitu lamanya waktu untuk melayani konsumen di suatu kafe merupakan suatu peubah acak berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 4 menit. Berapakah peluang seseorang akan dilayani dalam waktu kurang dari 3 menit? Pertama, kita ketahui mu sama dengan 4 menit dan sementara rata-rata dari distribusi eksponensialnya yaitu 1 per lambda, maka lambda merupakan 1 per 4. Berapakah peluang seseorang akan dilayani dalam waktu kurang dari 3 menit? Karena kita belum diketahui PDF-nya, yaitu kita cari fx sama dengan lambda E pangkat min lambda X, di mana X lebih dari sama dengan 0 untuk X lainnya. Kita sederhanakan yaitu fx sama dengan 1 per 4 dikali E pangkat min 1 per 4 X, di mana X lebih besar sama dengan 0 untuk X lainnya. Karena dalam waktu kurang dari 3 menit, karena peluang seseorang tersebut akan dilayani dalam waktu kurang dari 3 menit, yaitu kita cari P buka kurung X kurang dari sama dengan 3 tutup kurung. Selanjutnya kita turunkan yaitu integral negatif tak hingga sampai dengan 0 fx dx plus integral 0 sampai 3 fx dx sama dengan 0 ditambah integral 0 sampai 3 0 sampai 3 1 per 4 dikali E min 1 per 4 dx. Ini merupakan integral fungsi eksponensial. Kemudian untuk mencari peluang kurang dari 3 menit, yaitu dengan cara integral 0 sampai 3 1 per 4 dikali E pangkat min 1 per 4 X dx. Kemudian kita sama dengan 1 per 4, kita 1 per 4 nya berpindah ke depan. Kita integralkan 0 sampai 3 E pangkat min X per 4 dx sama dengan 1 per 4 dikali 1 per 1 min 1 per 4 E min X E pangkat min X per 4 dengan batas bawah 0 dan batas atas 3. Kemudian hasilnya yaitu min E pangkat min X per 4 dengan batas bawah 0 dan batas atas 3. Kemudian diperoleh yaitu
Kemudian kita hitung min. Kita pertama-tama batas atas dulu kita cari. E pangkat min 3/4 dikurangi E pangkat 0, karena E pangkat 0 merupakan 1, jadi sama dengan min E min 3/4 dikurangi 1 sama dengan, karena kita menggunakan kalkulator menghitungnya jadi didapat 0,57527. Sekian dari saya. Dilanjut kepada pemateri berikutnya. Materi selanjutnya itu ada min dan varians. Nah, untuk min atau rata-rata dalam distribusi peluang itu disebut nilai harapan, yaitu rata-rata nilai dari sebuah variabel acak, di mana min distribusi eksponensial itu mu sama dengan theta. Yuk kita lihat pembuktiannya. Berdasarkan definisi rataan kontinu, maka mu sama dengan EX, di mana EX adalah integral dengan batas negatif tahingga sampai tahingga dari x fx dx. Yang jika diuraikan seperti ini, lalu fx sama dengan 0. Nah, kenapa? Karena berdasarkan definisi eksponensial, fx itu 0 untuk x lainnya, dan 1/θ E pangkat min x per theta untuk x lebih dari 0. Nah, karena dalam integral dengan batas negatif hingga sampai 0 itu tidak mungkin x itu lebih dari 0, maka fx ini menggunakan yang 0. Nah, dan yang untuk integral di sebelah kanannya itu kan memiliki batasnya 0 sampai tahingga, yang kemungkinan x-nya itu lebih dari 0. Oleh karena itu, fx-nya menggunakan yang 1/θ E pangkat min x per theta dx. Nah, selanjutnya pada sama dengan 0 ditambah 1/θ limit b mendekati tahingga integral dengan batas 0 sampai b x e pangkat min x per theta dx. Nah, kenapa di situ ada limit b mendekati tahingga? Karena berdasarkan rumus integral tak wajar bahwa integral dengan batas a sampai tahingga fx dx sama dengan limit b mendekati tahingga integral dengan batas a sampai b fx dx. Nah, oleh karena itu limit yang di sini sudah merupakan hasil integral, bukan hasil integral tapi integral dari ini tuh sama dengan limit b mendekati tahingga integral dengan batas 0 sampai b x e min x per theta dx. Nah, selanjutnya kita fokus pada integralnya aja dengan penyelesaian integral parsial. Misalnya u sama dengan x, maka du sama dengan dx. dv sama dengan e pangkat min x per theta dx, maka phi sama dengan 1/1/θ sama dengan min theta e pangkat min x per theta. Nah, ini merupakan rumus dari integral parsial. Nah, kita langsung substitusikan pada mu sama dengan ex yang tadi. Nah, jadi kan didapatkan 1/θ limit b
mendekati tak hingga dengan integral memiliki batas 0 sampai b x min x per theta dx. Nah, kita substitusikan, tapi limitnya jangan dulu dimasukkan, kita cuma dari 1 per theta-nya dulu, terus langsung di sini kan ada u-nya itu kan sama dengan x, jadi di sini x, di sini p-nya itu negatif theta pangkat min x per theta dengan batas 0 sampai b dikurangi integral dengan batas 0 sampai b kali p-nya negatif theta pangkat min x per theta dikali du itu 1 dx. Lalu di sini tinggal kalikan saja. Ini itu positif theta. Nah, di sini kenapa min theta min x per theta? Karena ini adalah hasil integral dari ini pangkat min x per theta. Ini hasil integralnya. Lalu yang batas 0-nya di sini 0 sampai b. Lalu substitusikan di sini dengan limitnya itu disertakan. Nah, di sini kenapa b? Kan sini x, di sini dulu kembali sini b. Jadi negatif b theta pangkat min b per theta dikurangi min 0 dikali theta pangkat min 0 per theta ditambah theta min theta pangkat min b per theta dikurangi min theta pangkat 0 per theta. Nah, selanjutnya ini mu sama dengan 1 per theta limit b mendekati tak hingga. Nah, ini tuh lanjutan yang dari tadi. Nah, ini ada pangkat 0. Nah, pangkat 0 itu kan sama dengan 1, sehingga di sini jadi theta saja. Nah, lalu di sini theta yang ini dikalikan jadi di sini min theta kuadrat pangkat min b per theta ini dikali ini jadi theta kuadrat. Selanjutnya dipisah-pisah limit masing-masing. Jadi ada limit b mendekati tak hingga negatif b theta pangkat min b per theta dikurangi limit b mendekati tak hingga theta kuadrat min b per theta. Nah, ditambah limit b mendekati tak hingga theta kuadrat. Selanjutnya 1 per theta dikali ini limit b mendekati tak hingga ini yang itu sama dengan 0 dan yang ini juga sama dengan 0, karena kalau b nya dirubah menjadi tak hingga, otomatis tak hingga dikali theta dikali yang pangkat tak hingga per theta pasti hasilnya 0. Jadi di sini 0 ditambah 0 ditambah theta kuadrat. Kenapa di sini tetap theta kuadrat? Karena di sini limit yang namanya limit b mendekati tak hingga theta kuadrat pasti tetap theta kuadrat. Nah, jadi hasilnya theta. Jadi nilai rataan pada distribusi eksponensial adalah theta. Nah, tadi itu pembuktian min distribusi eksponensial. Nah, selanjutnya ada varians. Varians adalah penyebaran rata-rata dari suatu variabel random x, di mana varians dalam distribusi eksponensial itu sama dengan theta kuadrat. Yuk kita lihat pembuktiannya. Berdasarkan definisi varians, rho kuadrat sama dengan varian x sama dengan x kuadrat dikurangi x dikuadratkan. Nah, sebelum membuktikan,
varian X sama dengan theta kuadrat, berarti kita harus cari dulu X kuadratnya, yaitu X kuadrat sama dengan integral dengan batas negatif tak hingga sampai tak hingga X kuadrat fx dx sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0 X kuadrat kali fx dx ditambah integral dengan batas 0 sampai tak hingga x kuadrat dikali fx dx. Nah, sebenarnya cara ini sama dengan mencari min, tapi bedanya di sini menggunakan x kuadrat. Nah, selanjutnya sama dengan integral dengan batas negatif tak hingga sampai 0 x kuadrat dikali 0 dx ditambah integral dengan batas 0 sampai tak hingga x kuadrat 1 per theta e pangkat min x per theta dx sama dengan 0 ditambah 1 per theta limit b mendekati tak hingga integral dengan batas 0 sampai tak hingga x kuadrat e pangkat min x per theta dx sama dengan 1 per theta limit b negatif limit sama dengan 1 per theta limit b mendekati tak hingga integral dengan batas 0 sampai tak hingga x kuadrat e pangkat min x per theta dx. Selanjutnya kita fokuskan pada integralnya. Bentuk integral tersebut akan diselesaikan dengan integral parsial. Misal u sama dengan x kuadrat, maka du sama dengan 2x dx. Dan dv sama dengan e pangkat min x per theta dx, maka pi sama dengan 1 per 1 per theta sama dengan negatif theta e pangkat min x per theta. Dan ini merupakan rumus integral parsialnya. Ex kuadrat sama dengan 1 per theta x kuadrat kali min theta e pangkat min x per theta. Nah, x kuadratnya kan u-nya itu sama dengan x kuadrat. Negatif theta e pangkat min x per theta. Itu adalah pi-nya. Nah, dengan batas 0 sampai b dikurangi integral dengan batas 0 sampai b. Nah, pi-nya itu kan negatif theta e pangkat x per theta. du-nya 2x dx. Nah, selanjutnya 1 per theta min x kuadrat kali theta e pangkat min x per theta dengan batas 0 sampai b. Nah, di sini kenapa min? Karena kan negatif theta dikali x kuadrat itu sama aja min x kuadrat theta e pangkat min x per theta. Nah, sekarang ditambah theta. Kenapa ditambah? Karena negatif dikali negatif sama dengan positif. Jadi positif theta. Integral 0 sampai b. Nah, theta ini kan sudah pindah ruas ke sini. Nah, yang ininya yang 2x dikali e di 2x e pangkat min x per theta dx. Nah, selanjutnya ada 1 per theta dikali min x kuadrat theta e pangkat min x per theta dengan batas 0 sampai b ditambah theta min 2x theta e pangkat min x per theta min 2 theta kuadrat e pangkat min x per theta dengan batas 0 sampai b. Nah, di sini kenapa min 2x theta e pangkat min x per theta. Nah, terus min 2 theta kuadrat e pangkat min x per theta. Nah, ini tuh merupakan hasil integral dari 2x e pangkat
min X per theta. Ini hasil integralnya dengan batas 0 sampai B. Nah, setelah itu baru substitusikan batas 0 sampai B itu ke X-nya. Jadi, didapat seperti ini. Selanjutnya, EX kuadrat sama dengan 1 per theta. Limit B mendekati theta hingga negatif B kuadrat theta E pangkat negatif B per theta ditambah 0 ditambah theta negatif 2B theta E pangkat negatif B per theta dikurangi 2T kuadrat E pangkat negatif B per theta ditambah 2T kuadrat dikali E pangkat 0. Nah, sama dengan 1 per theta, limit B mendekati theta hingga negatif B kuadrat theta E pangkat negatif B per theta ditambah theta dikali negatif 2B theta E pangkat minus B per theta dikurangi 2 theta kuadrat E pangkat minus B per theta ditambah 2 theta kuadrat. Nah, di sini kenapa 2 theta kuadrat? Karena E pangkat 0 itu sama dengan 1, jadi cukup 2 theta kuadrat aja. Nah, selanjutnya ada 1 per theta, limit B mendekati theta hingga. Nah, ininya ditulis lagi ya sama, nanti sama, terus yang ininya dikalikan theta dikali negatif 2B theta E pangkat negatif B theta itu sama dengan negatif 2B theta kuadrat E negatif B E pangkat negatif B per theta dikurangi 2 theta kuadrat theta pangkat 3 E pangkat negatif B per theta ditambah 2 theta pangkat 3. Nah, itu hasilnya. Terus selanjutnya itu dikalikan dengan masing-masing limit B mendekati theta hingga. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya 1 per theta dikali, nah limit B mendekati theta hingga dari negatif B kuadrat theta E pangkat negatif per theta itu sama dengan 0. Karena jika theta hingga dimasukkan ke B kuadrat maka negatif B ini menjadi negatif theta hingga kuadrat theta E pangkat negatif theta hingga per theta. Nah, itu sama dengan 0. 0 dikurangi 0 kurangi 0 plus 2 theta pangkat 3. Nah, biar kalau ingin tahu ininya bisa 0 itu dari mana, nanti sebenarnya ada yang panjang banget tapi tidak dibahas di sini. Oke, oleh karena itu 2 theta pangkat 3 dibagi theta itu sama dengan 2 theta kuadrat. Nah, lalu substitusikan ke varian X sama dengan EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan hingga 2 theta kuadrat itu dikurangi theta dikuadratkan. Nah, theta-nya itu dari mana? Theta-nya itu kan dari EX yang diketahui dari min. Kan EX di min itu sama dengan theta kan, jadi dimasukkan ke sini. Jadi theta kuadrat sama. Jadi 2 theta kuadrat dikurangi theta kuadrat itu sama dengan theta kuadrat. Jadi varians distribusi eksponensial adalah theta kuadrat. Nah, tadi itu merupakan pembuktian dari varians. Materi berikutnya tentang contoh soal distribusi eksponensial yang akan disampaikan oleh Titis Nurliana. Baiklah, kembali lagi bersama saya, Titis Nurliana dengan NIM 18081051121. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai contoh soal dari distribusi eksponensial. Contoh soal pertama, toko CD Beat the Hits tengah mengadakan diskon besar-besaran sehingga kedatangannya pengunjung yang berdistribusi eksponensial meningkat dari biasanya menjadi 8,4 per 35 menit. Berapa probabilitas kedatangan pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih?
Pembahasan contoh soal yang tadi diketahui X0 sama dengan 8 menit, lambda sama dengan 8,4 per 35 menit sama dengan 0,24 per menit. Ditanyakan titik 2 P buka kurung X lebih dari sama dengan 8 menit. Jawab titik 2 P buka kurung 8 lebih dari sama dengan X0 tutup kurung sama dengan 1 dikurangi eksponensial pangkat lambda dikali X0 P buka kurung X lebih dari sama dengan 8 tutup kurung sama dengan 1 dikurangin E pangkat 0,24 dikali 8 P buka kurung X lebih dari sama dengan 8 tutup kurung sama dengan 1 dikurangi 2,7 dikali 1828 pangkat 1,92 sama dengan 0,85. Jadi P buka kurung X lebih dari sama dengan 8 tutup kurung sama dengan 0,85. Contoh soal kedua, hari-hari antara kecelakaan pesawat terbang tahun 1948 hingga 1961 berikut distribusi eksponensial dengan rata-rata 44 hari antara setiap kecelakaan. Jika satu terjadi pada 1 Juli setiap tahun tertentu, A. Berapa probabilitas dari yang lain seperti kecelakaan dalam sebulan? B. Berapa varians dari waktu antara kecelakaan di tahun tersebut? Solusi titik 2. Distribusi eksponensial tidak memiliki memori, maka sebuah kecelakaan di bulan tertentu tidak memiliki bantalan pada setiap periode waktu lainnya. Jadi, titik 2A. Probabilitas kecelakaan selama 31 hari adalah P buka kurung 31 tutup kurung sama dengan 1 dikurangi eksponensial pangkat min 31 per 44 sama dengan 0,506. B. Varians dari distribusi eksponensial adalah buka kurung 44 pangkat 2 tutup kurung sama dengan 1936. Contoh soal nomor 3. Suatu sistem mengandung sejenis komponen yang daya tahannya dalam tahun dinyatakan oleh peubah acak T. Peubah acak T berdistribusi eksponensial dengan parameter waktu rataan sampai gagal beta sama dengan 5. Jika terjadi 5 buah komponen dipasang pada sistem yang berlainan, tentukan peluang sekurang-kurangnya 2 komponen masih berfungsi sampai akhir tahun ke-8. Jawaban titik 2. Peluang komponen masih berfungsi hingga akhir tahun ke-8 adalah P buka kurung T lebih dari 8 tutup kurung sama dengan 1/5 integral dengan interval 8 hingga limit eksponensial pangkat T per 5 dt sama dengan eksponensial pangkat min 8 per 5 sama dengan 0,2. Misalkan X adalah jumlah komponen yang masih berfungsi hingga akhir tahun ke-8, maka dengan distribusi binomial P buka kurung X lebih dari sama dengan 2 sama dengan sigma X sama dengan 2 interval S. B buka kurung X titik koma 5,0 titik 2 tutup kurung sama dengan 1 dikurangi sigma X sama dengan 0 dengan interval 1. B buka kurung X titik koma 5,0 titik 2 tutup kurung sama dengan 1 dikurangi 0,7373 sama dengan 0,2627. Kita beralih pada contoh soal keempat. Lamanya waktu menelepon dimisalkan mengikuti distribusi eksponensial dengan parameter lambda sama dengan 0,1. Jika seseorang datang ke telepon umum sebelum Anda, dapatkan peluang bahwa Anda akan menunggu untuk menggunakan telepon umum A. Lebih dari 10 menit dan B. Antara 10 hingga 20 menit. Pembahasan soal tersebut. A. P buka kurung X lebih dari 10 tutup kurung sama dengan integral interval 10 sampai limit 1/10 eksponensial pangkat negatif 1/10 X dx sama dengan negatif eksponensial pangkat negatif 1/10 X dengan interval 10 hingga limit sama dengan eksponensial pangkat min 1 sama dengan 0,368. B.
P buka kurung 10 kurang dari X kurang dari 20 tutup kurung sama dengan integral dengan interval 10 hingga 20 1/10 eksponensial pangkat negatif 1/10 X dx sama dengan negatif eksponensial pangkat negatif 1/10 X dengan interval 10 hingga 20 sama dengan eksponensial pangkat negatif 1 dikurangi eksponensial pangkat negatif 2 sama dengan 0,233.